Bikin heboh publik. Ragnar Oratmangoen lagi-lagi absen dari daftar pemain. Apakah ada krisis besar di FCV Dender? Simak alasan mengejutkan di balik keterpurukan FCV Dender dan kekalahan memalukan dari klub Brugge. Ini baru top. Jay Itzes mengguncang Serie A dengan penampilan brilian dan hasil mengejutkan bersama Venezia. Sang pelatih ungkap rahasia di balik peran besar Jay yang membuatnya jadi kunci utama tim. Memang top berkelas. JDT kembali jadi juara Piala FA. Jordi amat kuatkan posisi sebagai pemain Indonesia paling sukses di Malaysia, mengalahkan duo legenda Timnas Indonesia. Temukan fakta besar di balik keberhasilan gemilangnya. Mantap STY Auto bahagia. Dimas Derajat menggila dengan penampilan spektakuler jelang bergabung ke Timnas Indonesia. Selalu jadi kunci gol Persib. Akankah performa mengagumkan ini bisa mengubah segalanya untuk Timnas? Bisa-bisanya. Media Malaysia mengaku kaget Timnas Indonesia U17 sukses meraih kemenangan mengejutkan atas India U17. Apa yang membuat kemenangan ini begitu tak terduga dan bagaimana ini bisa mengubah persepsi tentang tim muda kita? Di luar dugaan publik, Nova Arianto ungkap ada beberapa pemain Timnas Indonesia U17 terjangkit start syndrome. Siapa saja mereka dan apa dampaknya bagi tim? Fakta mengejutkan yang akan mengubah pandangan Anda tentang tim muda ini. Skandal kontroversial. Timnas Indonesia U17 menang 3-1 atas India U17, tapi kenapa permainan mereka tetap dikritik? Ungkap fakta mengejutkan di balik kemenangan yang tak sepenuhnya membuat bangga. Bocoran eksklusif. Shin Tae-yong kagetkan publik dengan panggilan 5 pemain baru untuk laga krusial Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Siapa saja yang masuk daftar dan apa alasan mengejutkan di balik keputusan berani ini? Ini dia yang ditunggu. RCTI resmi siarkan laga sengit Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini jadwal pertandingan dan semua yang perlu Anda ketahui tentang duel menentukan skuad Garuda ini. Nah gini dong, Indra Syafri ucapkan terima kasih pada PSSI, Timnas U20 Indonesia bisa gelar TC di Korea Selatan. Apa kejutan besar dan dampak langkah strategis ini bagi masa depan tim muda? Simak semua detail hebatnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Bikin heboh publik. Ragnar Oratmangoen lagi-lagi absen dari daftar pemain. Apakah ada krisis besar di FCV Dender? Simak alasan mengejutkan di balik keterpurukan FCV Dender dan kekalahan memalukan dari klub Brugge. Ragnar Oratmangoen kembali tidak masuk dalam daftar pemain FCV Dender pada musim ini. Terbaru, Ragnar absen saat Dender kalah dari klub Brugge dalam pertandingan pekan kelima Belgian Pro League musim ini. Dalam laga yang berlangsung di Dender Football Complex pada Minggu malam waktu Indonesia Barat, Ragnar Oratmangoen tidak mendapat kesempatan bermain dari pelatih FCV Dender, Vincent Aufraard. Bahkan winger Timnas Indonesia ini tidak terdaftar dalam susunan pemain untuk pertandingan tersebut. Padahal Ragnar bergabung dengan Dender sejak 13 Agustus lalu. Sebelum pertandingan melawan klub Brugge, Ragnar juga tidak tampil saat FCV Dender bermain imbang melawan Saint Tronveve. Dari unggahan Instastory di akun Instagram pribadinya, tampak Ragnar menyaksikan pertandingan FCV Dender kontra klub Brugge dari tribun penonton. Namun alasan pasti mengapa Ragnar Oratmangoen tidak tampil dalam pertandingan ini belum diketahui. Dalam laga tersebut, FCV Dender harus mengakui keunggulan klub Brugge dengan skor 1-2. Meskipun bermain di kandang sendiri, Dender kalah setelah klub Brugge mencetak 2 gol lebih awal. Kekalahan ini adalah yang pertama bagi Dender di Belgian Pro League musim ini. Sebelumnya, klub milik pengusaha Indonesia itu meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 4 pertandingan awal mereka.
Dengan hasil ini, FC Veendender kini berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga dengan nilai 8, unggul 1 poin dari klub Brugge yang berada di peringkat ke-6. Ini baru top. Jay Itzes mengguncang Serie A dengan penampilan brilian dan hasil mengejutkan bersama Venezia. Sang pelatih ungkap rahasia di balik peran besar Jay yang membuatnya jadi kunci utama tim. Jay Itzes, bek timnas Indonesia menunjukkan penampilan luar biasa dalam laga perdananya di Serie A bersama Venezia. Dalam pertandingan melawan Fiorentina yang digelar pada malam tadi, Itzes berhasil membantu timnya meraih hasil imbang 0-0, serta mencatatkan statistik mengesankan, yang menegaskan betapa penting perannya di lini belakang Venezia. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Jay Itzes tampil penuh dedikasi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap hasil akhir pertandingan. Dengan akurasi passing mencapai 96%, Itzes menunjukkan kemampuannya dalam mendistribusikan bola dengan sangat efektif, yang membantu Venezia menjaga penguasaan bola dan mengatur tempo permainan. Kemampuan Itzes dalam bertahan juga patut diacungi jempol. Ia mencatatkan 3 clearance, 2 recovery, dan 8 aksi defensif selama 68 menit bermain. Meskipun hanya memenangkan 1 tackle, tindakan defensifnya yang konsisten memberikan kontribusi besar dalam menjaga gawang Venezia tetap rawan dari gol Fiorentina. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco memberikan pujian tinggi untuk penampilan Itzes. Eusebio mengakui bahwa Itzes adalah pemain yang serba bisa dengan teknik hebat dan selalu berusaha untuk berkembang dalam setiap pertandingan. Dia Jay Itzes bisa memainkan banyak peran sayap kanan, tengah, dan kiri. Dia pemain yang eklektik dan dinamis, saya menyukainya dan dia selalu ingin berkembang, ungkap Eusebio, seperti yang dikutip dari Tutto Venezia Sport. Meskipun ada beberapa catatan evaluasi dari pelatih seperti kesalahan dengan umpan tinggi saat melawan Brescia, Eusebio Di Francesco menekankan bahwa ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Itzes tetap dianggap sebagai salah satu pemain kunci yang dapat diandalkan oleh Venezia. Penampilan solid Jay Itzes di laga perdana Serie A ini tidak hanya membawa 1 poin penting bagi Venezia, tetapi juga menegaskan betapa besar kontribusinya dalam tim. Dengan performa seperti ini, Jay Itzes semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu back vital dan berpotensi besar dalam skuad Venezia serta di panggung internasional bersama timnas Indonesia. Memang top berkelas. JDT kembali jadi juara Piala FA. Jordi Amat kuatkan posisi sebagai pemain Indonesia paling sukses di Malaysia, mengalahkan duo legenda timnas Indonesia. Temukan fakta besar di balik keberhasilan gemilangnya. Jordi Amat, pemain timnas Indonesia, baru saja mencetak prestasi luar biasa di sepak bola Malaysia, bahkan melampaui rekor yang pernah dicapai oleh dua legenda Persija Jakarta. Klub yang dibelanya Johor Darul Ta'zim berhasil meraih gelar juara Piala FA Malaysia 2024 setelah menang telak 6-1 atas Selangor FC di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur. Meski Jordi Amat harus absen dalam final karena cedera, kontribusinya sepanjang musim sangat berperan dalam kesuksesan JDT. Cederanya juga memaksanya untuk absen dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia. Dengan kemenangan ini, Jordi Amat kini telah mengumpulkan 5 trofi bersama JDT. Prestasi ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai kapten tim dan menjadikannya pemain Indonesia paling sukses di Malaysia. Sebelumnya, rekor pemain Indonesia yang paling sukses di Malaysia dipegang oleh Eli Aiboy dan Bambang Pamungkas yang masing-masing meraih 3 gelar bersama Selangor FC. Pada tahun 2005, Bambang Pamungkas bergabung dengan Selangor FC dan menjadi pencetak gol terbanyak Liga Malaysia dengan 22 gol. JDT kini telah memenangkan 3 gelar Piala FA Malaysia secara berturut-turut sejak tahun 2022. Bagi Jordi Amat, gelar ini adalah yang kelima selama kariernya di Malaysia, menjadikannya pemain Indonesia paling sukses di negeri jiran. Prestasi ini melebihi pencapaian sejumlah legenda sepak bola Indonesia seperti Bambang Pamungkas dan Eli Aiboy.
Sayangnya cedera yang dialaminya membuat Jordi Amat harus absen dalam beberapa pertandingan penting, termasuk pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehilangan bek tangguh ini tentu menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Mantap STY Auto bahagia. Dimas Derajat menggila dengan penampilan spektakuler jelang bergabung ke timnas Indonesia. Selalu jadi kunci gol Persib. Akankah performa mengagumkan ini bisa mengubah segalanya untuk timnas? Pemain timnas Indonesia Dimas Derajat berhasil menunjukkan performa mengesankan bersama Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Sebagai salah satu pemain baru yang direkrut Persib untuk musim ini, Dimas Derajat langsung mendapatkan kesempatan tampil di Piala Presiden 2024. Meski begitu, pada ajang tersebut Dimas Derajat belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Dalam 2 pertandingan yang ia jalani, pemain berusia 27 tahun ini belum berhasil mencetak gol maupun assist. Sayangnya langkah Persib di Piala Presiden 2024 harus terhenti di babak penyisihan grup. Namun performa Dimas Derajat mulai menunjukkan peningkatan di Liga 1 musim ini. Pemain yang mengenakan nomor punggung 9 ini sukses mencatatkan 1 assist pada laga pembuka yang membantu Persib meraih kemenangan telak 4-1 atas PSBS Biak. Pada pertandingan kedua, Dimas Derajat kembali memberikan 1 assist meski kali ini Persib hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Dewa United. Momen penting lainnya terjadi pada pekan ketiga Liga 1, ketika Dimas Derajat akhirnya mencetak gol pertamanya untuk Persib dalam pertandingan melawan Arema FC. Pertandingan ini digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Minggu malam kemarin. Sayangnya gol tersebut belum cukup untuk memberikan kemenangan bagi Persib yang harus puas dengan hasil imbang 1-1. Meski demikian, penampilan apik Dimas Derajat ini bisa menjadi modal positif bagi dirinya sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Sebagai informasi, Dimas Derajat baru-baru ini mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan menjalani 2 pertandingan pada bulan September 2024, yakni melawan Arab Saudi pada 6 September dan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Bisa-bisanya media Malaysia mengaku kaget timnas Indonesia U17 sukses meraih kemenangan mengejutkan atas India U17. Apa yang membuat kemenangan ini begitu tak terduga dan bagaimana ini bisa mengubah persepsi tentang tim muda kita? Media Malaysia Makan Bola melaporkan bahwa timnas Indonesia U17 mengejutkan timnas India U17. Kemenangan 3-1 yang diraih skuad Garuda Asia dalam pertandingan uji coba di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada Minggu malam kemarin menjadi sorotan. Skuad remaja Indonesia kalahkan India, tulis Makan Bola dalam judul artikel mereka. Dalam artikel tersebut, Makan Bola menulis bahwa timnas Indonesia U17 berhasil mengejutkan India dengan kemenangan 3-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Namun, kemenangan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Timnas Indonesia U17 tampil dominan dan menekan lawan sejak awal pertandingan dan banyak menciptakan peluang bagus, namun skor akhir 3-1 sudah menunjukkan progres yang bagus jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Usai pertandingan ini, timnas Indonesia U17 akan kembali bertemu India U17 pada Selasa 27 Agustus 2024 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Selain itu, timnas Indonesia U17 akan melakukan pemusatan latihan di Spanyol awal September 2024 sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Kuwait pada 23-27 Oktober 2024. Di luar dugaan publik, Nova Arianto ungkap ada beberapa pemain timnas Indonesia U17 terjangkit start syndrome.
Siapa saja mereka dan apa dampaknya bagi tim? Fakta mengejutkan yang akan mengubah pandangan Anda tentang tim muda ini. Timnas Indonesia U17 telah menjalani pertandingan uji coba melawan Timnas India U17 dan berhasil meraih kemenangan 31 di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Minggu malam kemarin. 3 gol dari tim asuhan Nova Arianto dicetak oleh Evandra Florasta melalui penalti di menit ke-15, Fandi Ahmad di menit ke-51, dan Mochammad Mirza di menit ke-62. Meskipun berhasil menang, Nova Arianto belum sepenuhnya puas dengan performa timnya. Dia menyoroti beberapa masalah, termasuk ada pemain yang mulai menunjukkan sikap sombong atau mengalami start syndrome. Nova dengan tegas mengingatkan bahwa sikap seperti ini bisa menjadi awal dari kehancuran mereka. Hanya ada beberapa pemain saya yang mulai tinggi hati, mulai sombong. Ini sebenarnya jadi awal kehancuran mereka, kata Nova setelah pertandingan, meskipun ia tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud. Nova juga menekankan pentingnya kerja keras dan mengingatkan para pemain untuk tetap rendah hati seperti saat mereka belum tampil di Piala AFF U16. Selain itu, ia mencatat bahwa ada beberapa aspek permainan yang masih perlu diperbaiki, khususnya konsentrasi dan komunikasi di lini belakang. Perbaikan ini mulai terlihat dalam uji coba kedua melawan Timnas India U17 yang digelar pada Selasa malam besok. Namun, komunikasi antar pemain masih belum sepenuhnya solid. Misalnya, Dava Al-Ghazemi terlambat menutup pergerakan bola di kotak penalti pada menit-menit akhir pertandingan, yang menjadi perhatian serius bagi Nova. Ia menekankan pentingnya evaluasi agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan. Yang pasti, fokus pemain bisa dilihat. Di babak pertama dan kedua ada kesalahan sendiri. Anak-anak harus bisa mengatur ritme pertandingan. Transisi juga diperlukan. Saya inginnya setelah mendapatkan bola, bawa ke depan. Tetapi banyak kehilangan bola dan ini jadi catatan kami, jelas Coach Nova. Dengan kualifikasi Piala Asia U17 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang, Nova menekankan bahwa level permainan di fase grup akan jauh lebih tinggi. Catatan kami, beberapa komunikasi pemain tidak berjalan dengan baik. Level di kualifikasi Piala Asia U17 nanti akan berbeda dan pasti negara berada di atas kami. Saya minta semua pemain untuk berkomunikasi lebih baik lagi ke depannya agar kejadian seperti ini tidak terulang, tegas Coach Nova. Skandal kontroversial. Timnas Indonesia U17 menang 3-1 atas India U17, tapi kenapa permainan mereka tetap dikritik? Ungkap fakta mengejutkan di balik kemenangan yang tak sepenuhnya membuat bangga. Meskipun Timnas Indonesia U17 baru saja meraih kemenangan 3-1 atas India U17, para pencinta sepak bola tanah air masih merasa permainan tim tersebut jauh dari sempurna. Menurut banyak netizen Indonesia, masih ada sejumlah kekurangan yang terlihat dalam pertandingan uji coba melawan India U17. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Minggu malam kemarin, Timnas Indonesia U17 tampil dominan sejak awal pertandingan. Kemenangan ini tentunya menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia U17 dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Namun banyak yang merasa bahwa permainan skuad Garuda Muda belum menunjukkan performa yang optimal. Salah satu netizen Timnas Indonesia menulis permainannya kurang klop. Kontrol sama build-up-nya kurang, kebanyakan long pass. Perasaan masih bagusan kemarin pas AFF yang kalah sama Australia dah. Ada juga netizen lain yang berkomentar Timnas U17 mainnya keren tapi belum rapi aja. Bisa menang meyakinkan melawan India, King of AFF-nya Asia Selatan. Gimana nanti di turnamen sesungguhnya? Bantai-bantai. Meskipun begitu, masih ada beberapa netizen yang merasa puas dengan performa tim, terutama karena produktivitas dalam mencetak gol. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan bertemu India U17 untuk kali kedua pada Selasa malam besok. Tim ini sedang dipersiapkan untuk tampil dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia U17 akan bersaing di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara.
Bocoran eksklusif. Shin Tae-yong kagetkan publik dengan panggilan 5 pemain baru untuk laga krusial Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Siapa saja yang masuk daftar dan apa alasan mengejutkan di balik keputusan berani ini? Shin Tae-yong diperkirakan akan memanggil 5 pemain baru untuk 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia. Beberapa pemain yang akan dipanggil adalah mereka yang tidak terdaftar dalam FIFA Matchday Juni 2024. Witan Sulaiman yang tidak dapat bermain pada FIFA Matchday Juni 2024 karena menjalankan ibadah haji, kini dipanggil kembali oleh Shin Tae-yong. Carlos Pena, pelatih Witan di Persija Jakarta, telah mengonfirmasi pemanggilan ini. Kembalinya Witan Sulaiman akan menambah persaingan di posisi winger kanan, bersaing dengan Marcelino Ferdinand. Selain Witan, Ramadan Sananta dari Persis Solo juga akan kembali dipanggil. Setelah absen pada Juni 2024, Ramadan siap memberikan kontribusi maksimal untuk Timnas Indonesia. Ada pula nama-nama seperti Alfandra Dewangga dari PSIS Semarang dan Arkan Fikri dari Arema FC yang kemungkinan besar akan dipanggil. Alfandra Dewangga bisa menjadi alternatif pelapis bagi Jay Itzes dan Rizky Ridho, terutama karena Justin Hubner, Jordi Amat, dan Elkan Bagot tidak akan dimainkan melawan Arab Saudi. Arkan Fikri yang tampil mengesankan bersama Arema FC musim ini mungkin akan mendapatkan kesempatan di pertandingan melawan Australia. Yang terakhir, meskipun pendaftaran pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi telah ditutup pada 5 Agustus 2024, Martin Paes akan tersedia untuk laga melawan Australia karena pendaftaran pemain baru ditutup pada 3 September 2024. Menghebohkan, media Vietnam tak bisa move on dari kekalahan melawan Indonesia. Doa jelek untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa motivasi di balik sikap menohok ini dan bagaimana ini bisa mempengaruhi pertandingan? Salah satu media asal Vietnam, Soha VN, memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan kalah dari Arab Saudi dalam pertandingan yang akan datang. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 September 2024 sebagai laga pembuka grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi dianggap lebih diunggulkan dalam laga ini karena berstatus sebagai tuan rumah dan peringkat dunia yang jauh lebih tinggi. Saat ini Arab Saudi berada di peringkat 56 dunia, sementara Timnas Indonesia masih berada di posisi ke-134. Selain itu, Soha juga menyoroti absennya sejumlah pemain kunci Timnas Indonesia sebagai alasan lain mengapa Arab Saudi lebih diunggulkan. Terdapat 5 pemain bintang yang tidak bisa tampil, yaitu Malik Rizaldi, Elkan Bagot, Jordi Amat, Maarten Paes, dan Justin Hubner. Malik Rizaldi dan Jordi Amat absen karena cedera, sementara Justin Hubner harus absen karena akumulasi kartu. Martin Paes baru bisa bermain saat melawan Australia dan Elkan Bagot tidak dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Dengan situasi ini, Soha memprediksi bahwa nasib Timnas Indonesia akan mirip dengan Vietnam yang pernah 2 kali kalah dari Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Pada saat itu, Vietnam kalah dengan skor 1-3 dan 0-1. Menurut Soha, perbedaan kelas dan kekuatan antara Indonesia dan Arab Saudi saat ini juga signifikan. Sehingga kemungkinan besar tim asuhan Shin Tae-yong akan mengalami nasib yang sama seperti tim asuhan Park Hang-seo saat melawan Arab Saudi di masa lalu. Saat ini dengan perbedaan kelas dan kekuatan, Indonesia juga dianggap kalah telak dibandingkan Arab Saudi, tulis Soha. Besar kemungkinan tim asuhan pelatih Shin Tae-yong akan bernasib sama seperti pelatih Park Hang-seo di masa lalu saat menghadapi Arab Saudi, jelas Soha. Sebagai informasi, Vietnam gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai gantinya, mereka akan menggelar turnamen bersama Rusia dan Thailand pada bulan September mendatang. Ini dia yang ditunggu.
RCTI resmi siarkan laga sengit Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini jadwal pertandingan dan semua yang perlu Anda ketahui tentang duel menentukan skuad Garuda ini. RCTI secara resmi akan menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia dalam dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram mereka @RCTI Sports. AFC Asian Qualifiers Road to 26 sudah di depan mata. Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi dan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sudah siap melihat aksi mereka? Tulis @RCTI Sports. Jangan lewatkan pertandingan Arab Saudi versus Indonesia pada Kamis 5 September pukul 23.00 waktu Indonesia Barat secara live. Dan Indonesia versus Australia pada Selasa 10 September pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Live eksklusif hanya di RCTI. Lanjut akun tersebut. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong belum mengungkapkan nama-nama pemain yang akan dibawa untuk dua pertandingan tersebut. Namun ia telah mengkonfirmasi beberapa pemain yang tidak akan ikut serta. Jordi Amat dan Malik Rizaldi dipastikan absen melawan Arab Saudi dan Australia karena cedera. Justin Hubner akan absen karena akumulasi kartu di pertandingan melawan Arab Saudi dan baru dapat dimainkan saat melawan Australia. Martin Paes juga tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan baru dapat diturunkan saat melawan Australia. Sementara itu, Elkan Bagot tidak akan dibawa oleh Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun itu mengonfirmasi bahwa Elkan Bagot tidak masuk dalam rencananya. Sama sekali tidak mempertimbangkan soal Elkan Bagot, kata Shin Tae-yong kepada wartawan. Nah gini dong, Indra Syafri ucapkan terima kasih pada PSSI, Timnas U20 Indonesia bisa gelar TC di Korea Selatan. Apa kejutan besar dan dampak langkah strategis ini bagi masa depan tim muda? Simak semua detail hebatnya di sini. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri menyampaikan rasa terima kasih kepada PSSI atas dukungan penuh yang diberikan dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dukungan ini diwujudkan dengan mengirimkan Timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan. Selama berada di Korea Selatan, Timnas U20 Indonesia tidak hanya akan menjalani pemusatan latihan, tetapi juga akan berpartisipasi dalam turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024. Dalam turnamen ini, skuad Garuda Nusantara akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan. Indra Syafri menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Terima kasih kepada para pemain official dan tim pelatih yang telah berjuang. Terima kasih juga kepada PSSI, supporter, sponsor, dan kota penyelenggara yang telah memberikan dukungan luar biasa. Terima kasih untuk semua doa yang dipanjatkan untuk Garuda Nusantara, tulis Indra Syafri di akun Instagram pribadinya. Dalam menghadapi turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024, Indra Syafri tidak menetapkan target yang terlalu tinggi. Fokus utama pelatih ini adalah mencari strategi terbaik yang akan diterapkan pada kualifikasi Piala Asia U20 2025. Target di turnamen ini adalah menjalani 3 pertandingan untuk menemukan format terbaik kita nanti di kualifikasi Piala Asia U20. Ada beberapa pemain baru yang akan kita coba dalam turnamen ini, ujar Indra Syafri. Sementara itu, kualifikasi Piala Asia U20 2025 dijadwalkan berlangsung pada bulan September mendatang. Timnas U20 Indonesia tergabung dalam grup F bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Kabar baiknya, Indonesia akan menjadi tuan rumah kualifikasi yang tentunya memberikan keuntungan bagi tim asuhan Indra Syafri. Kasih pahamlah, Tony Firmansyah berkilau di latihan Timnas Indonesia U20 di Korea Selatan. Janji berikan penampilan terbaik dan spektakuler. Apa yang membuat latihan ini begitu berbeda dan bagaimana Tony bisa mengubah nasib tim?
Tony Firmansyah, pemain muda Persebaya Surabaya merasa sangat menikmati pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U20 di Korea Selatan. Ia berkomitmen untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam rangkaian kegiatan yang akan dijalani oleh skuad Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang menjalani TC di Korea Selatan sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih Indra Syafri fokus mempersiapkan timnya agar bisa tampil maksimal di ajang tersebut. Selama berada di Korea Selatan, Timnas Indonesia U20 memiliki sejumlah agenda penting. Tony Firmansyah dan rekan-rekannya akan menjalani laga uji coba melawan beberapa tim lokal Korea, serta berpartisipasi dalam turnamen mini bertajuk Seoul Earth-on-Us Cup 2024. Tony mengungkapkan bahwa ia sangat antusias mengikuti TC di Korea Selatan dan merasa tidak ada kendala berarti dalam beradaptasi menjelang turnamen tersebut. Untuk latihan hari ini, saya merasa senang. Latihannya sangat menyenangkan, terutama dengan kondisi lapangan dan cuaca yang mendukung. Fokus latihan kali ini adalah peningkatan daya tahan tubuh dan adaptasi, kata Tony dalam wawancara yang dirilis oleh situs resmi PSSI. Tony juga tidak terlalu memikirkan target yang muluk-muluk, tetapi bertekad untuk bekerja keras dan memberikan penampilan terbaiknya demi hasil yang memuaskan bagi Timnas Indonesia U20. Saya siap untuk turnamen ini dan bertekad menampilkan permainan yang terbaik. Target saya adalah bermain bagus dan meraih hasil yang optimal, ujar Tony. Ia juga meminta dukungan dari keluarga dan para supporter agar bisa memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Seoul Earth-on-Us Cup 2024 akan digelar di Korea Selatan mulai 28 Agustus hingga 1 September 2024. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Timnas Argentina U20 pada 28 Agustus. Dilanjutkan dengan pertandingan melawan Timnas Thailand U20 pada 30 Agustus. Dan terakhir melawan tuan rumah Timnas Korea Selatan U20 pada 1 September 2024. Setelah menyelesaikan TC di Korea Selatan, Timnas Indonesia U20 akan kembali ke Jakarta untuk tahap akhir persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 202.